Kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk dalam acara firman. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami masih mendapatkan kesempatan membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami mohon supaya Engkau hadir di sini maupun di rumah setiap peserta. Dan tolong Tuhan pimpin, arahkan berkati acara firman ini, penyampaiannya maupun penerimaannya. Dan tolong hamba mudah menyampaikan, berikan kekuatan jasmani, pikiran, khususnya suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dia butuhkan supaya seluruh firman disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan khususnya biarlah semua dilengkapi dengan kuasa dan pekerjaan roh-Mu, supaya jangan semua itu keluar dan kembali sia-sia, tapi tertanam, tumbuh, berbuah dalam kehidupan kami itu kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami semua dalam mendengar Tuhan, berikan kami keterbukaan dalam hati kami, berikan konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan berikan terang supaya kami bisa mengerti, dan setelah kami mengerti, tolong berikan kami ketundukan. Untuk orang-orang yang belum percaya, biarlah mereka bisa mendengar Injil dan diselamatkan. Yang sudah percaya, bila bisa mendengar pengajaran dan ditumbuhkan dan didewasakan. Kami sadar setan pasti bekerja, kami mohon Kau kuatkan semua menghadapi godaan dan serangannya di dalam bentuk apapun. Dan juga kami mohon Kau jaga sekali lagi semua yang berurusan dengan acara streaming ataupun Zoom ini, sehingga tidak ada gangguan apapun dimanapun. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita melanjutkan eksposisi Yohanes pasal 2, ayat 12 sampai dengan 25, dan ini adalah session yang keempat. Dan saya berikan topik Yesus merayakan Paskah. Sudah, kita tidak usah membaca teksnya. Ya kita baca 12-nya saja ya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan saudara-saudara ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya. Dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Hanya itu saja yang kita perlu baca. Jadi kita masih belum menyelesaikan ayat yang ke-12 bagian akhir yang berbunyi, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Dan Albert Barnes mengatakan alasan mengapa ia tidak lama tinggal di sana adalah bahwa Paskah sudah dekat. Dan mereka naik ke Yerusalem untuk menghadirinya. Jadi memang karena ada Paskah, maka mereka tidak bisa tinggal lama di sana. Mereka hanya beberapa hari lalu pergi ke Yerusalem untuk menghadiri Paskah. Dan sekarang saudara kita membicarakan tentang Paskah di Yerusalem. Kita membaca ayat yang ke-13 sekali lagi. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam terjemahan King James, dan Paskah orang-orang Yahudi sudah dekat, dan Yesus berjalan naik ke Yerusalem. Indonesia selalu hanya mengatakan berangkat ya, tapi kalau terjemahan Inggris selalu went up, berjalan naik atau naik itu saja ya. Selalu naik, apalagi kalau pergi ke Yerusalem, karena Yerusalem terletak di atas bukit. Ini kata-kata dari William Hendrickson. Dan Yesus berjalan naik ke Yerusalem. Benar dalam kasus ini bahkan dalam arti hurufiah. Dalam arti hurufiah betul-betul menanjak ya. Dalam kurung betul-betul naik dari 680 kaki di bawah permukaan laut, dekat laut atau Danau Galilea. Jadi Danau Galilea ini keanehan ya. Terletak 680 kaki di bawah permukaan laut. Lalu pergi ke 2.500 kaki di atas permukaan laut, ketinggian dari kota Kudus atau Yerusalem itu. Jadi secara fisik ini benar. Tapi yang saya tidak ngerti ini kenapa dia menerapkan secara rohani ya. Tetapi selalu benar dalam arti agamawi. Ini sesuatu yang sebetulnya merupakan cerita sejarah. Betul-betul terjadi, menggambarkan apa yang Yesus lakukan. Betul-betul pergi ke Yerusalem. Dan menurut saya tidak boleh dirohanikan dalam arti yang model seperti ini.
Dan anehnya, Lenski juga melakukan hal yang sama. Secara tetap atau tak berubah, orang-orang Yahudi naik ke Yerusalem, tak peduli betapa tingginya tempat dari mana mereka berangkat. Ya, katanya dia, saya tidak pernah tahu itu ya. Sayangnya dia tidak memberikan contoh ya. Tidak peduli dari manapun pergi ke Yerusalem, walaupun tempat itu letaknya lebih tinggi, tetap digunakan kata went up atau naik dan sebagainya. Lalu dia melanjutkan, kata kerja itu sekalipun sering cukup benar secara fisik, dalam kurung Danau Galilea, terletak, maaf ini kurungnya, Danau Galilea terletak 600 kaki di bawah permukaan laut. Lalu sesungguhnya dimaksudkan secara etika atau moral dan rohani. Laki-laki dirohanikan. Dan ini saya tidak pernah setuju hal yang seperti ini. Karena ini memang terjadi sungguh-sungguh. Ini suatu cerita sejarah dan saya percaya rumus hermeneutik harus diberlakukan. Untuk satu cerita sejarah tidak boleh ada perohanian arti model semacam demikian. Kan sudah saya lanjutkan ya. Paskah itu adalah salah satu dari 3 hari raya yang harus dirayakan atau diperingati oleh orang-orang Yahudi. Ingat ya, dalam sepanjang pembicaraan yang saya bicarakan adalah Paskah Perjanjian Lama. Kalau dalam bahasa Inggris disebut Passover. Kalau Paskah Perjanjian Baru dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah Easter. Makanya dalam Indonesia disamakan Paskah PL dan Paskah PB. Ini membuat kebingungan yang tidak karu-karuan. Tapi saya beritahu Paskah yang saya bicarakan di sini, ini kan masih belum masuk dalam zaman Perjanjian Baru. Zaman Perjanjian Baru tuh setelah Yesus mati di atas kayu salib, baru masuk zaman Perjanjian Baru. Jadi sebelum saat itu, saat kehidupan Kristus ini, masih masuk zaman Perjanjian Lama. Jadi Paskah pada saat itu adalah salah satu dari 3 hari raya yang harus dirayakan atau diperingati oleh orang-orang Yahudi. Kita melihat ayatnya dalam Keluaran 23, ayat 14 sampai 17. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Hari raya roti tidak beragi, ini sama dengan Paskah ya. Haruslah kau pelihara, 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib. Sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Kau peliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. 3 kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu Tuhan. Ini agak aneh Tuhanmu Tuhan. Tapi Tuhan ini jelas Adonai, ini Yahweh rasanya mestinya. Kata huruf besar ya. Sekarang kita lihat Ulangan pasal 16 ayat 1-17. Ingatlah akan bulan Abib dan rayakanlah Paskah. Tadi disebut hari raya roti tidak beragi. Sekarang disebut dengan istilah Paskah. 2 itu memang menunjuk pada satu perayaan yang sama karena gabung jadi satu ya. Bagi Tuhan Allahmu, sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Maka engkau harus menyembelih kambing domba dan lembu sapi sebagai korban Paskah bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan untuk membuat namanya diam di sana. Janganlah engkau makan sesuatu yang beragi besertanya. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi besertanya, yakni roti penderitaan. Sebab dengan buru-buru engkau keluar dari tanah Mesir, maksudnya supaya seumur hidupmu engkau teringat akan hari engkau keluar dari tanah Mesir. Janganlah terdapat padamu ragi di seluruh daerahmu 7 hari lamanya. Dan dari daging hewan yang kau sembelih pada waktu petang pada hari pertama, janganlah ada yang bermalam sampai pagi. Engkau tidak boleh mempersembahkan korban Paskah di salah satu tempat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tapi di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, engkau harus mempersembahkan korban Paskah itu pada waktu senja, ketika matahari terbenam, bertepatan dengan saat engkau keluar dari Mesir. Engkau harus memasaknya dan memakannya di tempat yang dipilih, yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Kemudian paginya engkau harus pulang kembali ke kemahmu. 6 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi. Dan pada hari yang ke-7 haruslah ada perkumpulan raya bagi Tuhan Allahmu. Maka janganlah engkau melakukan pekerjaan. 7 minggu harus kau hitung. Pada waktu orang mulai menyabet gandum yang belum dituai,
haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. 7 minggu itu dalam perhitungan cara menghitung mereka itu menjadi 50 ya, hari ke-50 ya. Dan itu makanya Pentakosta. Ayat 10 kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan. Hari raya 7 minggu ini sama dengan Pentakosta PL ya. Tuhan Allahmu sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu dan orang asing, anak yatim dan janda yang di tengah-tengahmu, di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan haruslah engkau melakukan ketetapan ini dengan setia. Hari raya Pondok Daun, haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu, engkau ini dan anakmu laki-laki dan serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, orang yatim dan janda yang ada dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun tiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi atau Paskah, pada hari raya 7 minggu atau Pentakosta, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi saudara, 2 teks di atas ini adalah 2 teks yang menunjukkan adanya 3 hari raya yang memang diwajibkan oleh Tuhan bagi orang-orang Yahudi untuk merayakan, tapi yang diwajibkan hanya laki-laki. Dan kalau ada syarat lain atau ketentuan yang lain, kita lihat The Bible Exposition Commentary. Setiap orang Yahudi laki-laki diharuskan untuk menghadiri 3 perayaan tahunan di kota Kudus. Kota Kudus itu Yerusalem tentu saja. Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun. Ulangan 16 ayat 16. Lalu The Biblical Illustrator mengatakan demikian. Kehadirannya pada Paskah, jadi kehadiran Yesus pada Paskah ya. Salah satu dari 3 perayaan tahunan yang besar, di mana semua laki-laki diharuskan untuk hadir. Tak ada yang dikecualikan kecuali yang sakit dan yang cacat. Sakit, cacat saja yang boleh tidak datang. Lalu William Buckley mengatakan demikian. Tak lama setelah ini, Yesus memulai perjalanan untuk memperingati atau merayakan perayaan Paskah di Yerusalem. Paskah jatuh pada tanggal 15 bulan Nisan. Saudara, tadi kan dikatakan Abib ya. Kenapa sekarang jadi Nisan? Abib dan Nisan itu sama. Saya tidak tahu kenapa, tapi setelah pembuangan Babilonia, mereka menggunakan kata Nisan. Sebelumnya mereka menggunakan kata Abib. Tapi camkan saja, 2 nama itu sama, bulan yang sama betulnya. Jadi Paskah jatuh pada tanggal 15 bulan Nisan, yang adalah sekitar pertengahan bulan April. Dan menurut hukum Taurat, merupakan kewajiban dari setiap laki-laki dewasa Yahudi. Jadi bukan semua laki ya, tapi dewasa. Dan dewasa itu 12 tahun ke atas. Tapi Bill Buckley menambahkan satu tambahan yang saya tidak temukan dalam omongan dari penafsir yang lain. Yang tinggal dalam jarak 15 mil dari Yerusalem, itu saja yang diharuskan datang. Ini bagi saya kok tidak masuk akal ya. Karena jarak 15 mil itu cuma sekitar 24 km ya dari Yerusalem, dan itu tidak besar. Dan kalau memang cuma jarak sekian saja yang harus hadir, tidak akan sampai beludak, tidak karu-karuan. Untuk menghadiri perayaan itu. Jadi saya tidak tahu yang warna hijau ini dia mendapatkan dari mana. Dalam Alkitab tidak ada, dan dalam penafsir-penafsir yang lain saya juga tidak mendapati. Kalau syarat laki-laki dewasa ini ada, ya umur 12 tahun memang betulnya. Saya berikan catatan ya. Saya tidak tahu dari mana dia mendapatkan yang saya beri warna hijau. Ya, lalu yang kedua, Nisan itu sama dengan Abib, jadi jangan bingung dalam hal itu. Sekarang William Harrison, saudara. Hari di mana anak domba dibunuh, diikuti oleh perayaan 7 hari dari roti tak beragi, dirayakan dari tanggal 15 sampai tanggal 21 dari bulan Nisan.
Begitu sangat dekat hubungan antara makan Paskah itu sendiri dan perayaan dari roti tak beragi yang segera mengikutinya. Sehingga istilah Paskah sering digunakan untuk mencakup keduanya. Karena itu dalam Lukas 22 ayat 1, suatu teks yang sangat penting kita membaca. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Juga dalam Kisah 12 ayat 4, lihat ayat sebelumnya, istilah Paskah secara jelas mencakup seluruh perayaan 7 hari itu. Perjanjian Lama juga menyebut Paskah suatu perayaan atau hari raya 7 hari. Yeskiel 45 ayat 21. Sekarang kita lihat ayat referensi yang dia berikan ya. Jadi dia bermaksud menunjukkan bahwa Paskah dan hari raya roti tidak beragi itu karena begitu dekat. Maka itu seringkali ditujukan atau digunakan untuk menunjuk pada hal yang sama. Lukas 22 ayat 1, hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Lalu Kisah 12 ayat 3 dan 4. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Jadi kalau kita baca ayat sebelumnya, dia memenggal Rasul Yakobus, saudara dari Yohanes itu ya. Dan ketika dia melihat itu menyenangkan banyak orang, Petrusnya ditahan kali, mungkin mau dipenggal juga. Ya, waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah. Di sini ngomong hari raya roti tidak beragi ya. Tapi di sini sehabis Paskah. Ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Jadi di sini kita melihat lagi bahwa Paskah dan hari raya roti tidak beragi itu boleh dikatakan diidentikan. Kalau dalam perjanjian lama, dalam Yeskiel 45:21, pada bulan pertama, pada tanggal 14 bulan itu haruslah kamu merayakan hari raya Paskah dan selama 7 hari kamu harus makan roti yang tidak beragi. Terjemahan kita tidak terlalu kelihatan jelas kalau dua itu disamakan ya. Tapi dalam terjemahan King James, saya langsung bacakan terjemahannya saja ya. Pada bulan pertama, pada hari ke-14 dari bulan itu, kamu harus merayakan Paskah, suatu pesta atau perayaan 7 hari. Paskah, suatu pesta atau perayaan 7 hari. Berarti itu diidentikan. Roti tak beragi harus dimakan. Jadi saudara, jangan bingung tentang Paskah dan hari raya roti tidak beragi selama 7 hari itu boleh dikatakan identik. Paskah pertamanya langsung disusul dengan 7 hari, mereka hanya boleh makan roti yang tidak beragi itu ya. Dan ini untuk memperingati keluarnya mereka dari Mesir. Sekarang kembali pada Lenski, saudara. Ini adalah Paskah yang pertama. Perhatikan ya. Ini adalah Paskah yang pertama sejak Yesus menerima pelayanannya. Jadi dulu-dulunya sudah pernah Paskah tentu saja, tapi ini Paskah pertama sejak Yesus menerima pelayanannya. Jadi sekitar dia umur 30-an itu ya. Perayaan itu berlangsung 7 hari. Puncak kemuliaan atau kemegahannya adalah makan anak domba panggang oleh suatu kumpulan orang yang cukup banyak untuk memakannya atau menghabiskannya dengan sayur pahit. Semua saudara yang makan roti tidak beragi itu mestinya tidak enak. Sayur pahit itu mestinya juga tidak enak. Dan semua ini ditujukan mengingat penderitaan mereka di Mesir. Jadi pada waktu mereka mengingat penderitaan mereka di Mesir, mereka bisa bersyukur kepada Tuhan. Sekarang ini mereka tidak ada dalam penjajahan atau penindasan atau perbudakan di Mesir. Jadi mereka bisa bersyukur, memuji Tuhan dan sebagainya. Itu tujuannya semua ini. Lalu setiap Yahudi laki-laki berusia 12 tahun ke atas, ya, jadi tadi dikatakan dewasa itu 12 tahun ke atas ya, dituntut untuk menghadiri perayaan ini di Yerusalem yang memenuhi atau membanjiri kota itu dengan pesiarah-pesiarah. Jadi betul-betul memenuhi, membanjiri. Kalau kata-kata William Barclay tadi yang saya warna hijau itu benar, bahwa cuma radius 15 mil, 24 kilo, tidak akan kota itu dibanjiri, dipenuhi dengan pesiarah-pesiarah. Yang harus hadir itu hanya laki-laki usia 12 tahun ke atas. Kalau dibatasi radius 24 km dari Yerusalem, itu akan sedikit sekali mestinya.
Sekarang saudara, saya lanjutkan poin yang kedua. Paskah adalah yang terbesar dari 3 hari raya itu. Jadi ada Paskah, lalu ada Pentakosta, lalu ada hari raya Pondok Daun. Dari 3 hari raya yang terbesar itu adalah Paskah. Sekarang William Barclay mengatakan demikian. Paskah adalah yang terbesar dari semua hari raya Yahudi. Seperti yang telah kita lihat, hukum Taurat memberikan peraturan bahwa setiap laki-laki dewasa Yahudi, laki-laki dia ulang ya, yang tinggal dalam jarak 15 mil dari Yerusalem, diwajibkan untuk menghadirinya. Tetapi bukan hanya orang-orang Yahudi di Palestina yang datang pada Paskah. Nah ini kan aneh kalau kewajibannya harusnya cuma yang tinggal dalam jarak 15 mil. Ternyata yang di luar Palestina pun datang, saudara ya. Ya kalau dia alasannya ya mereka punya perasaan agamawi yang hebat. Jadi biarpun mereka tidak diharuskan, tapi mereka tetap datang. Saudara, pada saat ini orang-orang Yahudi tersebar di seluruh dunia. Tetapi mereka tidak pernah melupakan iman dan negara nenek moyang mereka. Dan merupakan mimpi dan tujuan dari semua orang Yahudi. Tak peduli di negara mana mereka tinggal, untuk merayakan Paskah, setidaknya 1 Paskah di Yerusalem. Sekalipun kedengarannya mengherankan, adalah mungkin bahwa sebanyak 2,25 juta orang-orang Yahudi kadang-kadang berkumpul di kota Kudus untuk merayakan Paskah. Saudara, untuk zaman sekarang, kota dengan penduduk 2,25 juta itu biasa-biasa saja ya. Surabaya ini saja lebih dari 3 juta. Jadi 2,25 juta biasa-biasa saja. Tapi saudara, kota zaman dulu dipenuhi 2,25 juta, itu betul-betul luar biasa banyaknya, saudara ya. Jadi ini jumlah sebanyak ini nggak mungkin kalau itu cuma radius 15 mil. Nah ini ada dikatakan datang bahkan dari luar negeri, dari manapun mereka berada, mereka punya mimpi, punya keinginan yang sangat kuat. Sedikitnya sekali mereka pergi, kumpulkan duit sekali, pergi merayakan Paskah di Yerusalem. Dan itu sebabnya bisa penuh 2,25 juta orang-orang Yahudi berkumpul pada saat Paskah. Sekarang poin yang ketiga ya. Apa yang mereka rayakan atau peringati pada Paskah? Dari teks yang tadi kita baca pada awal ada 2 teks itu ya. Keluaran 23 dan Ulangan 16. Sudah kita lihat bahwa Paskah itu mereka memperingati atau merayakan pembebasan mereka dari Mesir. Kita baca Keluaran 23:15 lagi. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib. Sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Tapi janganlah orang menghadap hadiratku dengan tangan hampa. Lalu Ulangan 16 ayat 3. Janganlah engkau makan sesuatu yang beragi besertanya. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi besertanya, yakni roti penderitaan. Sebab dengan buru-buru engkau keluar dari tanah Mesir. Maksudnya, supaya seumur hidupmu engkau teringat akan hari engkau keluar dari tanah Mesir. Saudara, kalau Israel keluar dari Mesir, sekalipun untuk peristiwa sejarah, itu merupakan tipe. Jadi bukan dirohanikan, bukan disimbolisir, tetapi itu memang merupakan tipe dari kita yang dibebaskan dari perbudakan dosa pada saat kita percaya pada Kristus. Jadi saudara, kalau mereka ada hari raya untuk mengingat seumur hidup, ingat hari di mana mereka dibebaskan dari tanah Mesir, belenggu penjajahan perbudakan Mesir, bagaimana dengan kita? Kita juga mengingat hari itu. Apa saudara selalu ingat saat di mana saudara bebas dari belenggu dosa, bebas dari cengkeraman setan, pada saat saudara percaya Kristus, dan saudara pindah dari kedudukan anak setan menjadi anak Allah. Hari itu tidak pernah boleh lupakan betulnya, dan harus selalu diingat, supaya sepanjang kehidupan saudara, saya dipenuhi dengan rasa syukur. Bahkan dalam masa pandemi, dalam masa pemberitaan, dan sebagainya, tetap bisa bersyukur. Karena satu hari itu, satu saat, di mana kita dibebaskan dari belenggu dosa, bebaskan dari penindasan dari setan, dan kita diselamatkan oleh penebusan Kristus. Itu perlu diingat. Lebih-lebih dalam masa penderitaan. Karena menderitanya kita bagaimanapun,
Dengan adanya hal itu, penderitaan kita terbatas. Kapanpun kita mati, kita masuk surga. Sekarang saudara, saya lanjutkan dengan kata-kata William Hendriksen. Setiap Yahudi laki-laki dari usia 12 tahun ke atas diharapkan untuk menghadiri Paskah di Yerusalem, suatu pesta atau perayaan yang dirayakan untuk memperingati pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Leon Morris, Paskah berfungsi sebagai peringatan tentang pembebasan yang besar dari bangsa itu dari Mesir. Keluaran pasal 12. Yohanes menyebutkan perayaan itu jauh lebih banyak dari yang dilakukan oleh penulis Injil Sinoptik. Ya, perhatikan ini Pak, ini bagian hal yang penting ya. Yohanes menyebutkan perayaan itu jauh lebih banyak dari yang dilakukan oleh penulis Injil Sinoptik. Sinoptik ini Matius, Markus, Lukas. Pokoknya 3 Injil selain Yohanes ya. Dan ini bisa merupakan sebagian dari rencananya untuk menyatakan atau menyingkapkan kepentingan atau arti mesianik dari Yesus. Apa yang dibayangkan lebih dulu dalam pembebasan Paskah yang besar pada masa lalu dibawa pada penggenapannya dalam pengorbanan Yesus. Jadi itu memang merupakan bayangan, saudara ya. Paskah Perjanjian Lama itu suatu bayangan. Mereka dibebaskan dari Mesir. Kita pada waktu percaya Kristus kita dibebaskan dari dosa dan sebagainya, dimerdekakan dari belenggu dosa. Itu tipe dan anti-tipenya. Anak domba Paskah itu tipe, Yesus disalibkan itu anti-tipenya. Jadi memang kalau saudara mau belajar itu belajar hermeneutik. Khotbah-khotbah saya ada di YouTube. 16 session, 17 session atau 16 session, saya lupa. Pokoknya pelajari sendiri hermeneutik itu, sehingga saudara bisa mengerti apa yang dimaksudkan dengan tipe. Kalau saudara, Keluaran 12 ayat 1-17, ini pertama-tama Paskah itu diumumkan, mereka diharuskan merayakan, dan ini masih di Mesir ya. Tapi malam ini juga mereka keluar. Kita baca mulai ayat 1-17. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Jadi kalau kita tuh Januari, saudara ya. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor. Menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Jadi domba Paskah bisa, kambing Paskah juga bisa. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas. Jadi kalau pintu itu kan kelilingnya itu ada kayu gitu ya. Nah itu semuanya dibubuh sedikit darah itu pada kedua tiang kiri kanannya dan di atas. Pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Ini agak aneh ya, manggang dengan isi perutnya ini gimana maunya ya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Lalu ayat 11. Dan pergilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat. Kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Dari makan itu sebagai kasut dan bawa tongkat di tangan. Buru-burulah kamu memakannya. Harus cepat-cepat. Karena mau meninggalkan Mesir. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir. Dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh.
Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Allah di Mesir ini karena orang Mesir banyak nyembah binatang. Maka saya pikir Allah di Mesir ini binatang. Jadi anak sulung itu tidak peduli anak sulung orang maupun anak sulungnya binatang. Itu semua kena. Ya, otomatis Allah mereka itu kena. Akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Lalu ayat 13, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan, perhatikan ini, lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakan sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak berakit 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi. Sebab tepat pada hari ini juga, aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Saudara, ini ayatnya saya bahas secara khusus sedikit ya. Ayat 13 tadi sudah saya baca secara pelan. Pasal 12 ayat 13, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, jadi Tuhan itu menggambarkan dirinya tuh melewati semua rumah. Rumah orang Mesir maupun rumah orang Israel. Kalau ada tanda darah, dia lewat. Ya, apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Nah, tapi orang-orang Mesir yang rumahnya tidak ada tanda darah, dia bukan lewat. Dia masuk dan dia bunuh anak sulungnya orang, anak sulung binatang, semua bunuh. Tidak peduli kaya, miskin, pangkat tinggi, pangkat rendah, semua anak sulung mati. Poin A, saudara, kata lewat dalam ayat 13 diterjemahkan Passover oleh Alkitab bahasa Inggris. Sebetulnya Passover itu artinya kayak diabaikan itu ya. Memang kalau Tuhan memberikan berkat, lalu ada orang satu diabaikan, orang itu rugi, saudara ya. Tapi ini ingat, dia bukan membawa berkat, dia membawa kehancuran, membawa kematian anak sulung. Sehingga diabaikan, dilewati, itu satu berkat. Kalau tidak diabaikan, masuk, dia membunuh. Ya, kata lewat diterjemahkan Passover, Alkitab bahasa Inggris. Dan dari kata ini muncul dua kata itu disambung. Passover, dan itu adalah Paskah dari Perjanjian Lama. Jadi saudara, jangan kacau balaukan ini dengan Easter atau Paskah Perjanjian Baru yang memperingati kebangkitan Kristus. Saya selalu gregetan kalau melihat orang-orang yang pada waktu kebangkitan Kristus hari Minggu lalu mengatakan Happy Passover. Passover itu untuk orang Yahudi, itu Paskahnya Perjanjian Lama. Memperingati keluar dari Mesir. Memang saudara keluar dari Mesir. Saudara ingat ya, Paskah Perjanjian Baru ini sebetulnya tidak ada dalam Alkitab. Kecuali dalam terjemahan yang salah dari King James, dalam Kisah Rasul 12 ayat 4. Coba kita lihat ya. Ini Paskahnya PL. Nah, ini King James bisa menerjemahkan Easter. Betul-betul lelucon betulnya. Ya. RSV menerjemahkan Passover, NIV Passover, NASB Passover, New King James membetulkan King James-nya menjadi Passover, ESV juga Passover, semua Passover. Dan yang benar memang sebenarnya ada Passover,
Ini yang menerjemahkan King James sedang ngantuk atau bagaimana? Kok bisa muncul Easter di sini? Tidak ada Paskah Perjanjian Baru di dalam Alkitab. Ya, tidak muncul satu kali pun. Sama seperti Natal juga tidak ada. Jumat Agung juga tidak ada. Ya, jadi itu hari raya yang orang Kristen ciptakan. Jadi ingat, kalau dalam Alkitabnya sebetulnya tidak ada. Tidak ada masalah kita membuat itu jadi hari raya. Memperingati Yesus lahir, memperingati Yesus mati, memperingati Yesus bangkit, naik ke surga, pencurahan Roh Kudus, dan sebagainya. Tapi harus dengan pengertian yang benar, bukan mencampur adukan antara Easter dan Passover. Jadi kalau hari kebangkitan Kristus, Happy Easter kalau mau ngomong di dalam bahasa Inggris. Kalau enggak ya Selamat Paskah gitu saja. Tapi camkan itu Paskah Perjanjian Baru. Dan beda dengan Paskah Perjanjian Lama. Dalam sepanjang Alkitab, ingat lagi, tidak ada Paskah Perjanjian Baru. Sekarang sudah poin B. Ingat juga bahwa Paskah pada saat Yesus disalib itu adalah hari Kamis. Dari pukul 6 sore sampai Jumat pukul 6 sore. Kamis pukul 6 sore itu harinya sudah berubah jadi Jumat betulnya. Ya. Jadi Jumat pukul 6 sore, ya kalau Jumat pukul 6 sore jadi Sabtu ya. Jadi Kamis pukul 6 sore sampai Jumat pukul 6 sore. Karena ingat pergantian hari orang-orang Yahudi adalah pukul 6 sore. Ya, sudah ngerti maksudnya ya. Jadi Kamis sore, titik perubahannya menjadi Jumat, itu pada jam 6 sore. Mulai saat itu sampai Jumat, titik perubahannya menjadi Sabtu. Sampai saat itu, 24 jam. Itu adalah hari Paskah. Nah saudara, Yesus memang merayakan Paskah satu hari lebih dulu dari orang-orang Yahudi yang lain. Saya bisa baca ayat-ayat ini sendiri ya. Kalau saudara lihat, Yesus merayakan itu malam, lalu malam itu juga dia ditangkap. Dan itu sebetulnya sudah masuk Kamis malam, berarti Jumat sebetulnya sudah ya, karena lewat jam 6 sore itu sudah Jumat. Jumat dia ditangkap, lalu Jumat paginya, dia sudah disalibkan pada jam 9 pagi. Tapi pada waktu dia disalibkan, orang-orang Yahudi yang lain masih mempersiapkan diri untuk makan Paskah. Mari kita lihat yang ini saja, Yohanes 18 ayat 28 ya. Ini Yesus diadili ya, berarti sudah Jumat pagi nih ya. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan supaya jangan menajiskan diri. Sebab mereka hendak makan Paskah. Belum. Ya, jadi Yesus melakukan perayaan Paskah itu satu hari lebih dahulu. Dan ada alasannya, tapi saya tidak merasa perlu menjelaskan di sini. Yang benar adalah Yesusnya, bukan orang-orang Yahudinya. Sedangkan saudara, Paskah Perjanjian Baru atau Easter, itu terjadinya kan hari Minggu, kan hari kebangkitan kok. Jadi ingat satu ini ya, Paskah PL dan Paskah PB itu beda hari. Yang satu hari Jumat, yang satu hari Minggu. Bagaimana mereka, saudara mau mengatakan Happy Passover pada hari kebangkitan Kristus yang hari Minggu, padahal Passover-nya terjadinya hari Jumatnya. Kalau kita merayakan saat itu, yang dirayakan Yesus pada saat itu Jumat. Beda hari ini membuat tambah lucu. Kalau pada hari kebangkitan kita mengatakan Happy Passover, kalau kita mencampur adukan antara Easter dan Passover, selalu ingat saudara ya, Happy Easter. Selamat Paskah. Saya tidak peduli orang dari gereja mana dan dengan alasan apapun mengatakan Happy Passover. Ini orang bodoh, tidak ngerti Alkitab. Sekarang kita masuk dalam poin C, saudara. Anak domba Paskah dalam Perjanjian Lama ini merupakan tipe dari Yesus. Jadi saudara, cerita sejarah tidak boleh disimbolisir, tidak boleh dirohanikan artinya, tapi bisa merupakan tipe kalau memang ada dasarnya. Dan dalam hal ini anak domba Paskah tipe dari Kristus jelas-jelas dasarnya sangat kuat. Kita lihat 1 Korintus 5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi.
Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Jadi anak domba Paskah yang disembelih itu tipe dari Kristus. Digunakan kata-kata model seperti ini. Saudara, anak domba Paskah itu disembelih. Dan darahnya dibubuhkan pada kedua ambang pintu dan pada ambang atas dari pintu. Dan itu menyebabkan malaikat yang membawa maut itu atau Tuhan sendiri tidak masuk. Mereka lewat. Ya, lewat, tidak masuk untuk membunuh anak sulung. Nah sekarang antitipenya, Kristus juga disembelih dalam arti disalib. Dan darah Kristus menyebabkan kita yang percaya dibebaskan dari hukuman Allah. Jadi kalau Allah mau menghukum pada penghakiman akhir zaman itu, dia lihat tanda darah pada diri kita, dia lewat. Kita tidak dihukum, saudara. Siapapun dari saudara yang percaya pada Kristus, percaya bahwa pada waktu Yesus mati disalib, semua penderitaannya, bahkan kematiannya, itu menggantikan kita, memikul hukuman yang seharusnya bagi kita. Karena kita semua adalah orang-orang berdosa. Kristus menggantikan, minggir, aku di tempatmu, dan aku menerima hukuman yang untuk engkau, supaya engkaunya bebas dari hukuman. Karena sudah dalam beberapa ayat dalam kitab Wahyu, bolak-balik dikatakan anak domba, tapi digunakan bukan disalib, digunakan istilah disembelih. Wahyu 5 ayat 6. Lalu Wahyu 5 ayat 9. Engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ini jelas tidak semua orang. Dipilih dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Berarti yang dibeli ini hanya orang pilihan. Karena itu saya percaya pada doktrin penebusan terbatas. Lalu Wahyu 5 ayat 12, anak domba yang disembelih itu. Ya, lagi-lagi muncul kata disembelih. Lalu Wahyu 13 ayat 8, anak domba yang telah disembelih. Semua ini karena Kristus adalah antitipe dari domba Paskah. Atau domba Paskah adalah tipe dari Kristus. Maka apa yang dilakukan dalam domba Paskah disembelih, kata itu digunakan kepada Kristus. Padahal Kristusnya bukan disembelih, dia disalibkan. Tapi ini bahasa yang disebabkan karena adanya tipe dan antitipe antara domba Paskah dan Kristus. Maka kata yang seharusnya untuk ini digunakan untuk yang di sana. Kan sudah kita masuk poin yang keempat, saudara. Yesus naik ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ini ada satu pertanyaan yang saya ingin bahas pada poin A-nya. Ada berapa kali Paskah yang Yesus rayakan sejak ia memulai pelayanannya? Pertama, saudara, ada perbedaan penceritaan oleh Yohanes dan oleh ketiga penulis Injil Sinoptik. Tadi sudah kita bahas sedikit, entah kata-kata siapa, saya lupa tadi ya. Tapi sudah ada penekanannya yang berbeda. Yohanes banyak menceritakan Paskah, tapi ketiga penulis Injil tidak. Cuma satu kali masing-masing. Sekarang J.C. Ryle, saudara, mengatakan demikian. Yesus naik ke Yerusalem. Hendaklah diperhatikan bahwa perjalanan ini dan semua peristiwa yang menyertai kunjungan ke Yerusalem ini, dalam Yohanes pasal 2 ini ya, hanya diceritakan oleh Santo Yohanes. Untuk alasan yang bijaksana, ketiga penulis Injil yang lain diilhami untuk menghapuskan bagian ini dari sejarah Tuhan kita. Tidak ada satupun Matius, Markus, Lukas yang menuliskan cerita yang satu ini. Hanya Yohanes. Lalu saudara William Barclay juga mengatakan demikian. Di sini kita mendapatkan suatu hal yang sangat menarik. Pada pandangan pertama, Yohanes mempunyai suatu kronologi yang sangat berbeda. Ya pada waktu dia disalib itu nanti ya. Tiga Injil cuma menceritakan Yesus pergi ke Yerusalem cuma kali itu saja. Perayaan Paskah pada mana ia disalibkan adalah satu-satunya yang mereka sebutkan. Dan satu-satunya kunjungannya ke Yerusalem, kecuali kunjungan ke Bait Allah pada waktu ia adalah seorang anak. Ya, waktu dia seorang anak memang yang hilang itu ya, lalu dicari ke
ketemu dia sedang diskusi dengan tokoh-tokoh Yahudi, itu kan dia belum pelayanan. Nah, saya bicarakan dia setelah pelayanan. Ini ada berapa Paskah yang Yesus rayakan tuh ya. Kalau 3 Injil menceritakan cuma 1 kali. Nah sekarang, tetapi dalam Yohanes, kita mendapati Yesus sering melakukan kunjungan ke Yerusalem. Yohanes menceritakan kepada kita tidak kurang dari 3 Paskah. Yang sekarang ini, Yohanes 2 ya. Lalu yang ada dalam 6 ayat 4. Dan satu lagi dalam 11 ayat 55. Jadi ada 3 Paskah sedikitnya yang Yohanes ceritakan. Sebagai tambahan, menurut cerita Yohanes, Yesus ada di Yerusalem untuk suatu perayaan yang tidak disebutkan namanya dalam Yohanes 5 ayat 1. Untuk hari raya Pondok Daun dalam pasal 7 ayat 2 dan 10. Dan untuk hari raya Pentabisan Bait Allah dalam Yohanes 10 ayat 22. Sesungguhnya dalam ketiga Injil, pelayanan utama Yesus ada di Galilea. Yang mereka banyak ceritakan kalau ketiga Injil itu pelayanan Yesus di Galilea. Dalam Injil Yohanes, Yesus ada di Galilea hanya untuk periode yang singkat. Pasal 2 ayat 1 sampai 12, pasal 4 43 sampai 5 ayat 1, pasal 6 ayat 1 sampai 7 ayat 14, dan pelayanan utamanya ada di Yerusalem. Kebenarannya adalah bahwa di sana tidak ada kontradiksi yang sungguh-sungguh. Yohanes dan ketiga penginjil yang lain sedang menceritakan cerita itu dari sudut pandang yang berbeda. Mereka tidak bertentangan, tetapi saling melengkapi satu dengan yang lain. Matius, Markus, dan Lukas berkonsentrasi pada pelayanan di Galilea. Yohanes berkonsentrasi pada pelayanan di Yerusalem. Kita tidak boleh berbicara tentang kontradiksi antara Injil yang keempat dan ketiga Injil yang lain. Tetapi menggunakan mereka semua untuk mendapatkan suatu gambaran yang selengkap mungkin tentang kehidupan Yesus. Jadi saudara, memang kalau dilihat dalam konkordansi, ketiga Injil menceritakan Yesus ada di Yerusalem hanya sekali, kecuali pada waktu dia berusia 12 tahun. Tapi kan kita membicarakan Yesus merayakan Paskah setelah pelayanan. Jadi dia umur 30 ke atas. Yang 12 tahun tidak dihitung ya. Tapi dalam Injil Yohanes beberapa kali. Mari kita coba kita cek ya. Kita hanya lihat Injil saja ya. Kita cari kata Paskah. Lihat ya. Adanya Matius pasal yang gede, Matius kan sampai 28. Ini pasal 26 ayat 2 ada kata Paskah, ayat 17, 18 ada kata Paskah, 19. Lalu sudah tidak ada lagi dalam Matius. Dan ini semua Paskah pada waktu dia disalib itu. Lalu Markus juga, Markus ini 16 pasal. Ini Markus 14 ayat 1, ayat 12, ayat 14, ayat 15, ayat 16. Tidak ada lagi. Lukas, lah ini waktu Yesus umur 12 tahun. Tiap tahu orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Tapi setelah itu tidak dihitung karena dia masih kecil. Tapi setelah dia 30 ke atas itu yang dihitung. Lukas juga menceritakan pada Lukas pasal yang ke-22. Ayat 1, ayat 7, ayat 8, ayat 11, ayat 13, ayat 15. Sudah tidak ada lagi. Jadi ketiga kitab Injil itu hanya menceritakan Yesus merayakan Paskah setelah pelayanan dimulai hanya 1 kali. Dan saat itu juga dia yang ditangkap lalu disalibkan dan sebagainya, itu Paskah yang dibicarakan oleh mereka ketika penulis Injil. Tapi saudara, begitu kita masuk Injil Yohanes, ceritanya beda. Ya, pasal 2:13 yang sekarang kita bahas ini, sudah ada Paskah. Yesus berangkat ke Yerusalem, ini Paskah tetap masih Paskah yang sama, pasal 2 ayat 23. Ya. Lalu pasal 6 ayat 4, ini ada Paskah lain lagi. Ini Paskah yang kedua. Dan Paskah dari orang Yahudi sudah dekat. Lalu Paskah ketiga pada pasal 11 ayat 55. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Lah 11 sampai 11:55, 12:1 ini semua Paskah yang sama semua. Sampai saat dia disalibkan, pasal 18 dan sebagainya.
Jadi A sedang 12:55, 12:1, 13:1, 18:28, 18:39, 19:14. Ini semua adalah pasca pada saat Yesus itu disalibkan. Jadi saudara, Yesus merayakan Paskah itu kalau dalam Injil Yohanes sedikitnya 3 kali. Dalam Matius, Markus, Lukas itu hanya diceritakan cuma 1 kali. Tapi seperti yang dikatakan oleh Barclay, ini bukan kontradiksi. Jadi Matius, Markus, dan Lukas memang menekankan pelayanan Yesus di Galilea. Sedangkan Yohanes menekankan pelayanan di Yerusalem. Karena itu dia menekankan 3 kali kata Paskah, perayaan Paskah yang diikuti Yesus. Sedangkan Matius, Markus, Lukas cuma ceritakan 1 karena mereka juga harus menceritakan penyaliban. Sekarang saudara, kita mau masuk poin yang kedua. Berapa kali Yesus merayakan Paskah sejak ia memulai pelayanannya? Saudara, apa sebetulnya perlunya membahas ini, saudara? Hal ini perlu kita ketahui kalau kita mau tahu berapa lama Yesus melakukan pelayanannya. Tapi sayang 1000 sayang, kita tidak bisa pasti tentang hal ini. Saudara, kalau saudara ditanya berapa lama Yesus melakukan pelayanannya, sejak dia dibaptiskan dan sebagainya, lalu dia mulai berpuasa 40 hari 40 malam, lalu dia mulai start pelayanan sampai dia disalibkan. Berapa lama? Berapa tahun, saudara? Semua orang Kristen dan mungkin semua pendeta mengatakan 3,5 tahun ya. Ini saat untuk kita mengecek apakah pandangan yang begitu populer itu dan yang semua orang anggap benar, apakah itu benar atau tidak? Memang dia pelayanan 3,5 tahun. Dasar Alkitabnya sama sekali tidak jelas. Mari kita lihat kata-kata dari J.C. Ryle. Bilangan yang persis dari Paskah-Paskah yang Tuhan kita rayakan. Dan sebagai konsekuensinya, lama pelayanannya yang persis dari baptisannya sampai penyalibannya. Jadi saudara menghitung Paskah-Paskah itu adalah cara di mana kita bisa tahu berapa tahun Yesus itu pelayanan dalam dunia ini. Kalau Paskah yang dia ikuti cuma 3, maka dia mulai pelayanan itu sedikit waktu sebelum Paskah yang pertama yang dia lakukan. Dan Paskah yang terakhir itu dia disalibkan. Kalau cuma 3, berarti cuma 2 tahun lebih, saudara, dia pelayanan. 2,5 tahun paling banyak. Jadi bilangan yang persis dari Paskah-Paskah yang Tuhan kita rayakan. Dan sebagai konsekuensinya lama pelayanannya yang persis dari baptisannya sampai penyalibannya adalah pokok-pokok tentang mana di sana ada banyak perbedaan pandangan. Pro kontranya tidak karu-karuan, saudara. Sekarang J.C. Ryle mengatakan untuk dirinya sendiri, diri saya sendiri, saya tidak bisa melihat pandangan yang lebih baik daripada pandangan yang lama. Nah, dia katakan pandangan lama, padahal pandangan ini bukan pandangan lama ini, bukan pandangan yang umum ya. Bahwa pelayanan Tuhan kita berlangsung 3 tahun. Itu secara jelas mulai sesaat sebelum suatu. Sebelum suatu Paskah dan berakhir dengan suatu Paskah. Kalau cuma 3, ini mestinya cuma 2 tahun lebih sedikit sebetulnya. Bagaimana dia bisa mengatakan 3 tahun, saya tidak ngerti. Lalu dia mengatakan, tetapi apakah itu mencakup hanya 3 Paskah? Dan dalam kasus itu berlangsung antara 2 dan 3 tahun. Atau 4 Paskah. Dan dalam kasus itu berlangsung antara 3 dan 4 tahun. Saya kira kita tidak punya bahan-bahan untuk menentukan secara pasti. Tetapi jika saya harus menyatakan suatu pandangan, harus milih, saya pikir paling memungkinkan bahwa Tuhan kita hanya merayakan 3 Paskah. Tetapi ini adalah suatu pokok yang terbuka dan untungnya ini bukan hal yang sangat penting. Memang tidak ada pengaruhnya untuk keselamatan kita, saudara.
Yesus melayani mau 2,5 tahun, mau 3,5 tahun, 2 tahun lebih sedikit atau 3 tahun lebih sedikit, itu tidak terlalu pengaruh apapun untuk doktrin apapun ya. 3 Paskah disebutkan secara jelas atau terpisah oleh Yohanes, yaitu satu yang ada depan kita. Satu dalam pasal yang ke-6, Yohanes 6 ayat 3, salah cetak seharusnya pasal 6 ayat 4. Dan satu pada saat mana Tuhan kita disalibkan. Jika hari raya yang disebutkan dalam pasal yang ke-5, yaitu pasal 5 ayat 1, jika itu adalah Paskah. Tidak disebutkan namanya, tapi memungkinkan Paskah, bukan? Jika itu Paskah, kata dia, maka Tuhan kita merayakan 4 Paskah. Tetapi pokok terakhirnya tidak bisa diputuskan. Perdebatan tentang hari raya dalam Yohanes 5 ayat 1, hari raya apa, itu gak karu-karuan. Dan Calvin menganggap itu Pentakosta, tapi Jamieson, Faustus, Brown tidak mungkin Pentakosta, dan macam-macam dari tubuhan semua para penafsir memang tidak bisa diputuskan. Lalu dia mengatakan Sir Isaac Newton berpikir bahwa Tuhan kita merayakan tidak kurang dari 5 Paskah. 5 Paskah ini berarti pasal 5 ayat 1 itu dianggap sebagai Paskah. Dan ada lagi satu yang diambil, yaitu di dalam Injil Lukas. Tapi itu lebih ruwet lagi sebetulnya. Lalu dia mengatakan beberapa penulis telah mempertahankan bahwa ia memelihara hanya 2 Paskah. Kalau 2 Paskah ini tidak mungkin, saudara. Mungkin mereka gabungkan yang Paskah, tak tahu yang mana dengan yang mana mereka gabungkan. Tapi menurut saya sedikitnya 3. Jadi kalau yang mengatakan cuma 2 Paskah ini menurut saya sama sekali tidak memungkinkan. Berarti dia pelayanan cuma 1 tahun lebih sedikit. Sekarang Leon Morris, saudara. Yohanes menunjukkan 3 Paskah. 4, jika pasal 5 ayat 1 dianggap sebagai Paskah. Yang pertama adalah yang disebutkan di sini dan dalam ayat 23. Di sana ada yang kedua dalam pasal 6 ayat 4. Sedangkan yang ketiga ditunjukkan beberapa kali. Pasal 11 ayat 55, 12 ayat 1, 13 ayat 1, 18, 28, 39, 19 ayat 14. Jika sebagaimana kelihatannya memungkinkan, kita menganggap pasal 5 ayat 1 menunjuk pada perayaan yang lain. Kita hanya mempunyai 3 Paskah yang memberi kita sedikitnya 2 tahun untuk pelayanan Yesus. Dan mungkin mendekati 3 tahun. Rasanya mendekati 3 tahun itu juga tidak bisa sebetulnya. Karena ini sesaat sebelum Paskah dia start dalam Yohanes pasal 2 mulai pelayanan mujizat pertama dalam Yohanes pasal 2 1-11. Lalu bentar lagi sudah pergi Paskah. Berarti dia start pelayanan itu hanya sesaat saja, sedikit sekali sebelum Paskah pertama yang dia rayakan setelah dia mulai pelayanan. Jadi kalau cuma 2, ya berarti cuma 1 tahun lebih sedikit pelayanan Yesus. Rasanya tidak mungkin. Ya, jadi ini aneh ya. Lalu ya pasal 5 ayat 1, ini saya tunjukkan Paskahnya ya. Yang dipro kontrakan, Yohanes 5 ayat 1, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi. Jadi tidak disebutkan kalau Paskah. Kalau memang ini Paskah, aneh. Kenapa kok tidak disebutkan Paskah? Karena Yohanes biasanya sebutkan itu Paskah. Kenapa di situ cuma disebutkan hari raya orang Yahudi? Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Lalu Yohanes 6 ayat 4, ini disebutkan Paskah. Lalu Yohanes 11 ayat 55, terus ini semua yang saya taruh dalam kotak, ini 1 Paskah ya. Karena ingat ya, mulai Yohanes 11 ayat 55, terus sampai dia ditangkap, disalibkan dan sebagainya, itu mepet sekali harinya, dekat sekali di dalam waktu kira-kira 1 minggu paling banyak. Kita lihat Yohanes 11 ayat 55, pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Lalu Yohanes 12 ayat 1, 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania. 6 hari sebelum Paskah. Ya, ini pasti sama. Kalau 6 hari dan pada Paskah itu dia disalibkan, ya dia paling-paling seluruh konteks ini teks-teks ini semuanya terjadi dalam 6 hari atau 7 hari paling-paling.
Yohanes 13 ayat 1, sementara itu sebelum hari Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Lalu yang 18, 28, dan 39, ini orang-orang yang lain belum merayakan Paskah. Supaya jangan menajiskan diri sebab mereka hendak makan Paskah. Tetapi pada kamu, ayat 39, ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Ini kata-kata Pontius Pilatus ya. Lalu Yohanes 19 ayat 14, hari itu ialah hari persiapan Paskah. Ini Yesus diadili, saudara. Persiapan Paskah untuk orang-orang Yahudi. Yesusnya sudah rayakan Paskah malamnya. Mereka masih belum. Nah ini Indonesia salah terjemahannya. Kira-kira jam 12. Ini ngawur ya. Nggak mikir sama sekali yang menerjemahkan. Injil Markus jelas mengatakan Yesus disalib jam 9 pagi. Bagaimana mungkin jam 12 siang ini dia diadili, Mas Yan. Dan bahasa Yunani yang mengatakan jam ke-6. Nah, jam ke-6 mereka itu menurut perhitungan perhitungan Yahudi yang pergantian jamnya jam 6, maka 6 tambah 6 dari 12. Tapi Yohanes menurut saya menggunakan perhitungan Romawi. Jadi jam ke-6 itu dihitung dari jam 12 malam. Maka itu adalah jam 6 pagi. Ya, jadi yang benar itu adalah jam 6 pagi dia diadili, lalu jam 9 paginya dia disalibkan. Kalau jam 12 siang dia diadili, jam 9 dia disalibkan. Ini bagaimana kronologinya tidak karu-karuan. Betul-betul yang menerjemahkan luar biasa ngawur, tidak karu-karuan. Bagaimana, tidak ngerti teologi, tidak mikirkan ayat Alkitab, gimana bisa menerjemahkan 12. Sekarang saudara, kita masuk dalam poin B. Pada hari Paskah, Yesus pergi ke Yerusalem sebagai ketaatan pada hukum Taurat. Perhatikan ya, Yesus itu mentaati firman Tuhan. Memang diwajibkan untuk laki-laki di atas 12 tahun, dan dia umur 30 tahun ke atas, itu wajib bagi dia. Dan ini adalah sesuatu yang penting untuk direnungkan, khususnya oleh orang-orang liberal yang seringkali meninggikan dalam tanda petik Yesus, tapi merendahkan Alkitab atau firman Tuhan. Hati-hati dengan orang-orang seperti ini ya. Orang liberal itu punya ciri khas model seperti itu. Kalau Alkitabnya sendiri dietrek-etrek, dihina, dinyek, disalahkan, dan sebagainya, tapi Yesusnya mereka tinggi-tinggikan. Tidak ada orang bisa meninggikan Yesusnya, tapi merendahkan firman-Nya. Itu kontradiksi. Merendahkan firman-Nya itu merendahkan Yesusnya. Yesus yang berbicara di dalam firman Tuhan itu. Kalau firman Tuhan direndahkan, Yesusnya direndahkan. Jadi jangan percaya pada orang liberal yang meninggikan, sok memuliakan Yesus. Tapi Alkitab, firman Tuhan direndahkan. Pada saudara, kitab suci sendiri berulang kali menggambarkan Yesus sebagai orang yang tunduk pada kitab suci firman Tuhan. Yesus yang mereka katakan mereka muliakan. Yesusnya tunduk pada Alkitab. Mereka ngetrek Alkitabnya. Bandingkan Galatia 4 ayat 4. Tapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Perhatikan ya, Yesus dikatakan takluk kepada hukum Taurat. Sekarang pulpit commentary, ia berjalan naik segera atau langsung ke Paskah di Yerusalem. Karena ia menghormati setiap hukum atau upacara keagamaan dari zaman Perjanjian Lama, selama itu masih berlaku. Ingat ya, kalau zaman kita sudah tidak berlaku. Zaman Perjanjian Baru, Paskah PL ini tidak berlaku. Ini berlaku hanya dalam zaman PL. Dan zaman PL itu terus sampai Yesus disalibkan. Setelah Yesus disalibkan, kita masuk dalam zaman PB. Di mana hukum upacara sudah disingkirkan. Ceremonial law sudah disingkirkan. Jadi kayak keharusan sunat. Sunat itu kan sakramen pertama dari Perjanjian Lama. Itu dihapuskan juga. Lalu sakramen kedua adalah perjamuan Paskah ini. Itu dihapuskan juga. Zaman PB diganti dengan baptisan dan perjamuan kudus. Jadi saudara, semua hukum upacara, larangan makan, lalu
najis, perempuan menstruasi najis, laki-laki keluar lelean najis, perempuan punya anak najis, semua najis, segala macam. Semua peraturan-peraturan seremonial itu disingkirkan sejak Yesus mati di atas kayu salib. Kita bisa lihat itu dalam Efesus 2 ayat yang ke-15. Tapi zaman Yesus ini belum terjadi, saudara. Ya, jadi ini dia belum mati. Jadi ini masih berlangsung. Zaman Perjanjian Lama, hukum-hukum itu masih berlaku. Dan karena itu dia menghormati, mentaati setiap hukum upacara keagamaan dari zaman Perjanjian Lama. Ada banyak orang Kristen yang tidak menghormati hukum Sabat. Padahal itu masih berlaku. Yang bilang Sabat tidak berlaku siapa, saudara? Sabat ini tipe dari istirahat di surga. Berarti tipe ini baru disingkirkan kalau antitipenya datang. Kalau kita masuk surga. Kita sekarang belum di surga, kan? Kalau kita belum di surga, ya bagi kita hukum Sabatnya masih berlaku. Hukum Sabat itu sebetulnya tidak mengizinkan kita bekerja. Tapi terlalu banyak orang Kristen tetap buka toko dan bekerja pada hari Sabat. Ini sebetulnya sama sekali dilarang. Sebetulnya bahkan masak makanan tidak boleh pada hari Sabat. Kita tetap pergi ke toko, belanja juga, dan bahkan pada hari Sabat kita melanggar. Memang sudah sikonnya berbeda total zaman dulu dengan sekarang. Menyebabkan sekarang tidak mungkin mau mentaati hukum Sabat secara total itu mustahil. Katakanlah pada waktu kebaktian masih belum ada pandemi itu ya. Kita mengundang seorang pendeta dari luar kota. Bagaimana setelah kebaktian dia tidak diajak makan? Diajak makan pergi ke mana? Kan pergi ke restoran. Restoran boleh buka enggak? Loh, kalau dia buka dia bekerja. Enggak boleh. Nah, restoran enggak boleh buka tapi kita boleh ya makan di restoran. Kan aneh kan? Jadi sebetulnya enggak boleh. Tapi sikon zaman ini tidak memungkinkan. Kita mentaati, menghormati harus. Tapi mau sepenuhnya enggak bakal bisa enggak. Mentaati hukum Sabat ini tidak lebih mudah dibandingkan ditempelin kanan berikan kiri. Bersukacitalah senantiasa dan sebagainya hukum-hukum yang rasanya tidak masuk akal. Ini tidak kurang sukarnya, saudara. Jadi seandainya ada satu saja hukum, yaitu hukum Sabat, kita semua sudah berdosa semua dan kita semua layaknya masuk neraka. Dan hanya karena satu hukum ini saja, kita semua butuh juru selamat. Karena kita semua tanpa kecuali pasti melanggar hukum Sabat. Kalau kita tidak punya juru selamat, maka dosa itu kita tanggung sendiri dan kita masuk neraka selama-lamanya. Tapi saudara, ada pelanggaran hukum Sabat yang sebetulnya tidak perlu kita lakukan. Orang yang kebaktian santai-santaian, nah apalagi karena kebaktiannya online, kan toh tidak ada yang melihat. Lalu santai sambil makan, sambil minum. Apakah saudara sadar Tuhan hadir atau tidak? Dan apakah saudara menghormati dia atau tidak? Apalagi yang punya anak. Anaknya dari rumah. Dan anaknya ribut dan sebagainya. Saudara yang tidak bisa mendidik anak supaya tidak ribut pada waktu kebaktian. Saudara orang tua yang tidak beres. Dulu saya punya anak. Kecil pergi ke gereja juga ribut. Lalu saya ancam dia. Kamu sekali lagi ribut, lagi sampai di rumah. Dan dia tenang. Dia diam. Kasih mainan atau apapun pokoknya diam. Berani ribut. Saya buat ribut di rumah. Siapa bilang anak tidak bisa diatur? Kalau anak tidak bisa diatur karena saudara tidak becus ngatur. Harus bisa. Memang kalau anaknya sudah gede, baru diajar ya sudah telat. Dari kecil harus berani menghajar anak.
pada waktu dibutuhkan. Harus tenang, tidak merusak kebaktian, meribut dalam kebaktian, apakah itu onsite atau online. Online memang saudara sekeluarga yang diribut. Tapi kalau saudara tidak bisa kebaktian, saudara jadi dosa gara-gara anak itu. Lalu sengaja ada orang yang tidak punya anak pun tetap kebaktian santai-santaian. Ngomong-ngomong, ngantuk-ngantuk, ada yang ketiduran. Mungkin nontonnya di sofa atau di ranjang, akhirnya bablas tidur lagi. Orang yang ikut kebaktian, belum sampai selesai, dan sebagainya, tinggal, berhenti. Saudara sadar tidak dalam kebaktian Tuhan hadir? Ada rasa hormat atau tidak? Kalau tidak ada, saudara bukan orang Kristen bagi saya. Dan saudara perlu bertobat dari hal itu. Kalau saudara memang orang Kristen. Ikut kebaktian dengan suatu kesadaran. Kalau kebaktian itu benar, Kristus hadir dalam kebaktian. Dan kita harus punya rasa hormat, tidak peduli siapapun kita. Jadi saya katakan ini bukan hanya untuk jemaat atau orang awam. Pendeta atau hamba Tuhan pun harus ikut kebaktian sampai selesai. Saya dulu pernah ikut kebaktiannya pendeta Yusuf BS di gereja Bukit Zaitun ya, Surabaya. Dia kalau khotbah lama sekali, waktu itu saya pikir orang ini gila kalau khotbah 100 menit. Nggak tahu saya sekarang kalau khotbah bisa lebih panjang dari dia. Nah saudara, waktu saya ikut kebaktian dia itu berlangsung kira-kira 3 jam. Nah, tempat gereja dia itu parkirannya tidak enak, saudara. Sehingga kalau saudara ikut kebaktian itu sampai selesai, lalu keluar bareng orang lain semua, maka saudara parkiran tuh keluarnya antri, desel-deselan tidak karu-karuan. Jadi, dalam kebaktian dia itu pertama ada banyak orang yang datangnya terlambat. Sangat banyak. Dibandingkan gereja lain. Pada saat itu, saya tidak tahu sekarang. Dan ini beda dengan gereja lain. Pada saat pulang, khotbahnya belum selesai itu sudah ada banyak orang pulang. Karena mereka takut mereka kena macet. Ini bagaimana pendetanya diamkan saja hal seperti itu saya tidak ngerti. Dan saudara, sekali lagi saya camkan, ini berlaku juga untuk pendeta atau hamba Tuhan. Ikut kebaktian sampai selesai. Hamba Tuhan itu tidak punya hak meninggalkan kebaktian lebih dulu. Dengan alasan dia ada pelayanan lain di tempat lain. Ini banyak hamba Tuhan seperti itu ya. Katakanlah kebaktiannya itu jam 7 sampai jam 9 begitu ya. Nah, tapi jam 9 dia ada pelayanan di tempat lain. Jadi setengah 9 kebaktian di situ belum selesai. Dia begitu selesai khotbah tinggal pulang. Karena maaf ada pelayanan di tempat lain. Pada waktu dia menerima pelayanan, dia kan sudah tahu. Dia tidak boleh menerima pelayanan yang tabrakan seperti itu, lalu mengharuskan dia keluar sebelum waktunya. Itu kurang ajar dan tidak sopan. Dan tidak sopannya pada Tuhan. Kalau di saya ada pendeta model seperti itu, saya tidak mau pakai lagi. Tapi lucunya, saudara. Waktu saya ikut Stephen Tong dulu, Stephen Tong sendiri melakukan hal seperti itu. Kebaktian belum selesai, dia pulang karena ada pelayanan tempat lain. Memang dia pikir dia Tuhan. Dia pikir dia lebih tinggi dari Tuhan. Hanya kan dia namanya Stephen Tong. Saya tidak berada yang ngamuk karena saudara penggemarnya Stephen Tong. Kalau dia salah, saya ketam. Dia saya tidak peduli reaksi orang. Ikut semua sampai selesai. Hukum Sabat ini termasuk berbakti. Dan kita harus berbakti dengan sungguh-sungguh. Dengan serius. Kalau kebaktian asal-asalan ya itu bukan kebaktian. Dan sama saja sudah melanggar hukum Sabat. Kan saya lanjutkan saudara J.C. Ryle. Kehadiran yang tetap pada pesta-pesta atau perayaan-perayaan dan upacara-upacara agama dari hukum Taurat Musa layak diperhatikan. Selama masih pada zaman perjanjian lama, ia memberinya semua hormat yang seharusnya.
betapapun tak layaknya tangan-tangan yang menangani atau melayaninya. Perjamuan Paskahnya PL itu, ya imam-imam pada saat itu kan brengsek semua, saudara ya. Tidak karu-karuan, imam-imam itu orang Saduki pada umumnya. Dan orang Saduki sudah tahu sendiri punya pengertian yang sangat sesat. Tidak ada hidup yang akan datang. Mati habis ceritanya hilang. Jadi tokoh agamanya model seperti itu. Apa layak kita ikut satu acara dipimpin imam model seperti itu kepercayaannya? Tapi saudara, saat itu tidak ada pilihan. Kalau saat sekarang ada banyak gereja, sesat, ya bodoh luar biasa. Otak saudara ditaruh di dengkul. Kalau saya tahu sesat tetap bicara terus. Saya memang kepingin makan racun terus. Kalau itu sesat, itu pendeta. Soal berbakti pun Tuhan tidak anggap sebagai kebaktian. Kalau itu gereja sesat, sama saja saudara berbakti pada setan, bukan pada Tuhan. Tapi terlalu banyak orang kita bodoh yang tahu gerejanya sesat, yang tahu pendetanya sesat, tidak tahu karena sungkan, tidak tahu karena setia kepada gereja, dan siapa yang mengharuskan setia pada gereja, tidak tahu karena banyak temannya di gerejanya, para temannya semua kafir semua, karena gereja sesat kok. Lalu terus ada di gereja itu. Bodoh luar biasa. Layak masuk neraka. Memang semua layak masuk neraka, saudara. Dan kalau kita percaya Kristus, seharusnya hidup kita tuh berubah dalam hal seperti itu. Karena itu bukan kebaktian. Dan kita terus tidak taat dalam hal hukum Sabat. Kalau berbakti di gereja tidak karu-karuan. Jadi zaman sekarang karena ada pilihan. Lain dengan zaman saat itu. Tidak ada pilihan. Saat itu tidak ada pilihan. Kristus tetap memberikan semua hormat yang seharusnya. Betapapun tidak layaknya tangan-tangan yang menangani atau melayaninya. Nah saudara, kalau zaman sekarang ya, kalau urusan upacara agama, itu masih bisa saja. Orang yang melayani tidak layak, ya sudah mau diapakan. Tapi kalau urusan pengajaran tidak bisa dilakukan seperti itu, saudara. Nanti saya bahas lagi, saya baca terus dulu ya. Ketidaklayakan dari pelayan-pelayan tidak akan membenarkan kita dalam mengabaikan upacara-upacara agama dari Allah. Ya, jadi saudara, ingat ya, yang dibicarakan di sini adalah upacara agama. Kalau dalam zaman kita seperti sakramen dan pemberkatan nikah. Kalau suatu hari gereja saudara yang adalah gereja benar, kebobolan, tahu-tahu ngundang pendeta dari luar dan ternyata khotbahnya sesat dan dia memimpin perjamuan kudus, maka apakah kita nggak mau ikut, dia sesat? Saudara, kalau urusan seperti itu tidak ada masalah sebetulnya. Juga dalam pemberkatan nikah, ini semua upacara. Jadi kalau dalam pemberkatan nikah, banyak orang selalu kepingin diberkati oleh pendeta favoritnya atau untuk gembala sidangnya. Nah, kalau gerejanya besar, jemaatnya ribuan orang, lalu semua kalau nikah kepingin diberkati oleh pendeta tertentu, gembala sidang, mati gembala sidangnya, saudara. Bisa tiap minggu memberkati pernikahan lebih dari satu, bisa tidak ada kerjaan lain dia. Maka harus mau pemberkatan nikah saja, apa bedanya pendeta ini atau pendeta itu. Memang repotnya adalah firman dalam pemberkatan nikah. Orang seringkali minta saya memberkati pernikahan karena dalam khotbahnya saya selalu memberitakan Injil. Nah, saudara bisa pesankan kepada pendetanya, tolong injili, karena banyak keluargaku yang tidak Kristen. Ya memang kalau dia orang yang tidak injili, ya tetap tidak nginjil dia. Ya dalam hal itu bisa milih, usahakan. Tapi kalau enggak, sebetulnya kalau urusan pemberkatan itu cuma upacara. Yang memberkati pendeta atau pendeta B tidak ada urusannya, saudara.
Tapi kalau dalam urusan pengajaran harus diperhatikan pemberitanya layak atau tidak. Harus diperhatikan juga beritanya benar atau sesat. Sekali lagi saya mengecam orang-orang Kristen yang mengatakan dirinya Kristen sejati, tapi membiarkan dirinya ada di dalam gereja yang sesat, yang pendetanya adalah nabi palsu, atau banyak kali, seringkali, mungkin kebanyakan kali mengundang nabi-nabi palsu untuk khotbah. Calvin berkata bahwa gereja itu betul-betul ada gereja. Pertama-tama harus ada Injil dan firman itu harus ada. Kalau firmannya tidak ada, itu bukan gereja sudah. Jadi kalau nabi palsu yang khotbah, itu bukan kebaktian. Lalu kedua baru ada sakramen. Nah repotnya sekarang dalam masa pandemi sakramennya tidak bisa dilakukan. Ya ada yang nekat mau kumpul-kumpul ya terserah, tapi saya merasa ini masa yang sangat darurat yang membuat ya dalam masa-masa seperti ini sakramen ditunda dulu. Nah, saya mengharuskan dalam masa seperti ini sakramen tetap dilakukan dengan resiko kematian siapapun. Saya tidak mau yang seperti itu. Jadi saudara, pemberita firman itu yang harus diperhatikan. Pemberitanya layak atau tidak dalam arti dia pengajar yang benar atau pengajar sesat. Ada Injil atau tidak ada Injil. Ada pengajaran betul-betul dari Alkitab dikeluarkan atau tidak. Kalau dia cuma banyak dongeng, kalau dia cuma banyak lelucon, kalau dia cuma banyak kesaksian tapi tidak ada pengupasan ayat sama sekali, itu bukan khotbah. Itu bukan nama Tuhan. Semua khotbah yang saudara dengarkan di YouTube atau dimanapun nonton langsung dan sebagainya, kalau cuma lelucon, kesaksian demi kesaksian, ayatnya cuma dibacakan pada awal, tidak ada pembahasan sedikit pun, itu bukan khotbah, itu bukan firman. Milih saudara dalam berbakti. Kalau upacara agama tidak usah terlalu rewel. Tapi kalau urusan pemberitaan firman, kita harus cerewet. Resikonya kita sesat, saudara. Kalau enggak kita, pasangan kita, anak kita, dan sebagainya, adik kakak, keluarga, tersesat, resikonya terlalu besar untuk ditanggung. Jangan main-main dengan gereja sesat. Kalau gereja sesat itu tidak membahayakan, setan tidak mengadakan, saudara. Dia mengadakan gereja sesat. Karena dia tahu itu membahayakan, dan dia tahu itu bisa membuat dia menuai banyak orang masuk ke neraka. Sekarang saya lanjutkan, saudara. The Bible Exposition Commentary. Sekalipun ia secara sengaja melanggar tradisi-tradisi agamawi buatan manusia dari orang-orang Farisi, Tuhan kita mentaati hukum-hukum dari hukum Taurat dan setia mempertahankan hukum Taurat. Dalam kehidupan dan kematiannya, ia menggenapi hukum Taurat sehingga sekarang. Sehingga sekarang, orang-orang percaya tidak dibebani oleh perbudakan. Dalam kurung Kisah Rasul 15 ayat yang ke-10. Saudara, ini tujuan dia menggenapi hukum Taurat. Ya pertama memang supaya dia suci ya. Karena kalau dia tidak suci, dia tidak bisa jadi penebus dosa kan. Dia suci, dia tidak layak menderita kan karena suci kok. Dia tidak layak dihukum dengan penderitaan atau kematian. Tapi toh dia menerima penderitaan dan kematian. Berarti dia mati menderita pakainya untuk orang lain, dan orang lain itu orang kita. Kita, orang pilihan. Itu pertama, mengapa dia harus suci dan harus taat. Tapi selanjutnya, saudara, dalam kehidupan dan kematiannya dia menggenapi hukum Taurat sehingga sekarang orang-orang percaya tidak dibebani oleh perbudakan. Ini tujuannya ya. Mengapa dia taat? Supaya sekarang ini orang-orang percaya tidak dibebani oleh perbudakan. Mari kita baca Kisah 15 ayat yang ke-10. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dan meletakkan dalam tengkuk mulutmu itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri?
Saudara, kita perlu melihat konteks dari ayat ini ya. Mari kita lihat Kisah Rasul 15. Ini ada gegeran ya antara Paulus dengan Barnabas yang mengatakan dalam pengajarannya orang selamat hanya karena iman. Nah, tapi ayat 1 mengatakan beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Jadi bagi mereka hanya beriman kepada Kristus tidak cukup. Harus ditambahi disunat. Sunat mutlak, syarat mutlak. Kalau tidak sunat, tidak bisa selamat. Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Saya perhatikan ya, orang-orang yang anti debat, orang-orang di Facebook yang kalau saya atau beberapa orang yang lain melihat ada pengajaran sesat lalu menyerang habis-habisan, justru kita dianggap menghakimilah, dianggap kita ini tidak kasih lah. Saudara berani katakan Paulus dan Barnabas menghakimi dan tidak kasih? Waktu ada ajaran sesat dalam ayat 1 ini, mereka dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka ini jelas, debat dan jelas ini keras. Berani salahkan Paulus dan Barnabas? Hanya orang bodoh menyalahkan hamba Tuhan yang mengekam ajaran yang memang sesat dan memang salah. Tugas hamba Tuhan itu menyatakan kesalahan, menunjukkan kebenaran. Nah, kalau yang salah tidak pernah boleh dikekang, bagaimana kita menyatakan kesalahan? Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah, akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi ke rasul-rasul dan penata di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Lalu muncul sidang gereja Yerusalem, saudara. Nah, setibanya di Yerusalem disambut dan sebagainya. Nah, tapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya, dikatakan telah menjadi percaya itu hanya karena mereka mengaku percaya. Tapi mereka jelas bukan Kristen sejati karena ajarannya masih seperti ini. Dan berkata orang-orang bukan Yahudi harus disunat. Tadi kan cuma ngomong sunat dok. Sekarang ditambahi lagi. Diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Jadi ini yang menimbulkan gegeran lalu melahirkan sidang gereja Yerusalem. Dan keputusannya adalah yang kita bacakan ini salah satunya. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk muridmu itu suatu kok perbudakan yang tidak dapat dipikul, baik orang nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Saudara, tidak dibebani oleh perbudakan itu tidak berarti bahwa orang Kristen tidak harus taat pada firman Tuhan. Tentu orang Kristen harus taat. Tetapi ingat ini ya, bukan harus taat supaya selamat. Melainkan taat karena sudah selamat. Jadi selamatnya karena apa? Hanya karena iman. Setelah kita beriman, kita taat itu bukti. Kalau kita beriman, bukti cinta kita kepada Tuhan. Kita taat bukan supaya selamat. Kita sudah beriman itu sudah selamat. Setelah selamat, baru taat. Taatnya karena sudah selamat, bukan supaya selamat. Nah, kalau dikatakan perbudakan ini, itu orang-orang itu taat supaya selamat. Taatnya dengan takut, kan? Enggak taat masuk neraka, enggak taat masuk neraka, enggak taat masuk neraka. Mau berusaha mati-matian taat. Itu perbudakan. Jadi saudara, itu yang tidak perlu dan tidak boleh ada dalam diri orang Kristen. Taat supaya selamat, berarti saya percaya pada doktrin sesat keselamatan karena iman dan perbuatan. Saudara bukan Kristen kalau percaya doktrin itu. Jadi saudara, orang Kristen yang sejati percaya selamat karena iman saja.
Tapi tetap setelah itu harus taat. Tapi taatnya bukan supaya selamat. Sudah selamat kok. Taatnya untuk menyenangkan Tuhan. Bukti kasih kepada Tuhan. Sebagai kesaktian yang bagus untuk semua orang dan sebagainya. Nah, kalau taat seperti itu bukan keperbudakan. Jadi saudara, dalam kehidupan dan kematiannya, Yesus itu menggenapi hukum Taurat. Sehingga sekarang ini, orang-orang percaya tidak dibebani oleh keperbudakan. Hanya percaya dia kita selamat. Dan setelah selamat, baru kita berusaha untuk taat, untuk menyenangkan dia. Taat, tidak taatnya ini tidak menentukan lagi keselamatan kita. Jadi kita melakukannya dengan damai. Bukan melakukannya dengan santai, ya tidak ya. Tidak ada beban, ketakutan itu tidak ada. Tapi tetap berusaha mati-matian itu harus. Karena saudara, taat itu tidak gampang. Kita berusaha mati-matian saja jatuh bangun kok. Apalagi yang berusahanya santai-santaian, bagaimana mau taat. Padahal ketaatan kita tuh menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Jadi tetap harus taat. Tapi taat karena sudah selamat. Bukan taat supaya selamat. Taat supaya selamat, itu perbudakan. Ketaatan Kristus itu membuang hal itu. Karena poin C, saudara. Alasan lain, saudara, mengapa Yesus pergi ke Yerusalem pada Paskah? Yaitu karena pada Paskah itu ada banyak orang di sana. Bahkan tadi mengatakan sampai 2,25 juta orang ya. Nah, karena itu baik Yesus maupun nanti Paulus tidak pernah mengabaikan pergi ke Yerusalem pada hari raya. Karena banyak orang di sana. Dan mereka kalau memang mau melayani, mau memberitakan Injil, mau mengajar, cari tempat yang banyak orang. Bukan pergi pada gurun. Kalau puasa dia pergi pada gurun. Tapi pada waktu dia mau memberitakan firman, memberitakan Injil, dia harus cari tempat yang banyak orang. Dan Paskah itu Yerusalem penuh orang. Jadi dia pergi ke sana untuk memberitakan. Ini kata-kata Calvin, saudara. Di sana ada dua alasan mengapa ia melakukan demikian. Karena anak Allah menjadi tunduk pada hukum Taurat demi kita. Ia bermaksud dengan mentaati dengan tepat semua perintah-perintah dari hukum Taurat untuk menunjukkan dalam dirinya sendiri suatu pola dari ketundukan dan ketaatan yang menyeluruh. Jadi intinya kalau mau sederhana, dia taat pada semua perintah itu supaya dia menjadi teladan kita. Kita meneladani dia dalam ketaatan. Ya tentu saja pada perintah seremonial law sudah tidak berlaku, itu tidak perlu. Tapi dalam hal yang lain, hukum moral dan sebagainya, kita meneladani Kristus. Tapi sekarang yang saya tekankan dalam kutipannya bagian terakhir ini juga. Karena ia bisa melakukan lebih banyak kebaikan. Pada waktu di sana ada banyak orang. Ia hampir selalu menggunakan kesempatan dari peristiwa seperti itu. Saudara, banyak orang kita kumpul ke sana untuk bisa memberitakan Injil. Memang ini tidak bisa saat ini pada masa pandemi, saudara. Banyak orang justru minggatlah dari tempat itu. Kecuali saudara mau cari mati, kepingin kena COVID, ya itu lain cerita. Tapi kalau saudara waras, saat ini justru terbalik. Banyak orang minggir. Lalu gimana kita memberitakan Injil? Kita memberitakan Injil dengan cara yang lain, saudara. Melalui WA, melalui Facebook. Kalau saudara pengkhotbah, melalui Zoom dan sebagainya bisa. Tidak harus kumpul. Dan melalui Zoom, melalui YouTube dan sebagainya, khotbah tersebar jauh lebih banyak. Dulu pada waktu kebaktian on-site, yang ikut kebaktian saya itu sedikit sekali, karena gereja kami gereja kecil. Dengan kebaktian online yang ikut jauh lebih banyak. Jadi saudara memang tidak perlu kumpul kalau ada wabah. Tapi kan pada waktu hal normal, kita tidak bisa jadi orang yang menarik diri dari orang banyak ya. Kita harus kumpul dengan orang supaya kita bisa memberitakan Injil kepada mereka.
Jadi harus punya pergaulan dan sebagainya. Dan sedapat mungkin menginjil, mengajar. Kristus melakukan itu. Dan dia teladan kita. Apakah saudara punya beban dalam memberitakan Injil? Sangat banyak orang sekitar kita yang tidak percaya, termasuk keluarga kita, teman kita, dan sebagainya. Dan kalau mereka tetap ada dalam ketidakpercayaan sampai mati, mereka masuk neraka selama-lamanya. Tugas kita memberitakan Injil kepada mereka. Supaya mereka bisa mendengar. Dan moga-moga Tuhan menganugerahi iman. Sehingga mereka percaya dan diselamatkan. Maukah saudara menginjil? Yang belum percaya, cepatlah percaya. Kalau terlambat, sudah masuk neraka selama-lamanya. Yang sudah percaya, rajinlah memberitakan Injil. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami sudah boleh mendengar sebagian firman. Kami memang mendengar, mempelajari sesuatu yang teoritis tentang berapa kali Yesus merayakan Paskah dan sebagainya. Berapa tahun dia melayani. Tapi tetap ini penting untuk menjawab serangan-serangan yang diberikan kepada kami. Tapi kalaupun kami tidak bisa punya kepastian dalam hal itu, kami bersyukur bahwa itu bukan hal yang penting yang mempengaruhi keselamatan kami ataupun doktrin-doktrin yang penting yang lain. Tidak ada pengaruh apapun. Kami berdoa untuk orang-orang yang belum percaya. Biarlah setelah mereka mendengar Injil pada saat ini, bahwa Kristus merupakan antitipe dari domba Paskah. Dan hanya kalau mereka percaya pada pencurahan darah Kristus untuk dosa mereka, maka mereka diselamatkan. Allah lewat dan tidak menghukum mereka. Tolong mereka percaya dan diselamatkan Tuhan. Dan bagi kami yang sudah percaya, kami bersyukur. Karena kami sadar iman adalah anugerah. Kalau kami bisa percaya itu anugerah-Mu, tolong kami sekarang memberitakan Injil kepada orang-orang lain. Teman-teman, keluarga, orang-orang yang kami kasih, supaya mereka pun bisa diselamatkan sama seperti kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk firman yang telah kita dengar, dan kita berdoa memohon agar Tuhan boleh menolong kita untuk dapat berespon secara positif, secara benar terhadap firman yang telah kita dengar. Pengumuman tentang persembahan bagi saudara yang ingin mendukung pekerjaan Tuhan melalui gereja di tempat ini dapat melakukannya melalui transfer ke nomor rekening BCA yang sudah tertera di layar. Baik, untuk meresponi firman yang telah kita dengar, saya akan mengajak kita untuk menyanyikan lagu Percaya dan Patuh. Seperti yang telah diberitakan bahwa kita yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, kita diselamatkan. Tapi kita dipanggil juga untuk taat. Taat bukan karena takut masuk neraka atau tidak selamat, tapi taat karena kita ingin mengasihi Tuhan dan membalas cinta kasih-Nya. Kita nyanyikan lagu ini, Percaya dan Patuh. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Ia yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Ia tinggal dalamku, bersama umat-Nya yang patuh.
percayalah dan patuh padanya, karena kau dikasihnya. Hanya percayalah, hilang awan gelap, lenyap bayang maut, saat tampak wajah Tuhanku. Hilanglah bimbangku, lenyap air mataku, percaya dan patuh padanya. Percayalah dan patuh padanya, karena kau dikasihnya. Hanya percayalah. Kita tiba di akhir ibadah pada pagi hari ini. Mari saya mengajak kita untuk menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Setelah itu berkat akan disampaikan oleh Pendeta Budi. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Terima kasih Tuhan, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dan kemurahan dari Allah Bapa kita, kuat kuasa penyertaan bimbingan Roh Kudus, beserta dengan setiap saudara, untuk bukan hanya percaya, tapi juga taat, dan memberitakan Injil, mulai saat ini, sampai Kristus datang kedua kalinya. Amin.